Kalau Indonesia nggak mulai untuk masuk ke industri ini, maka Indonesia akan ketinggalan dan cuma jadi pasar aja. Oleh karena itu, adalah keharusan bagi Indonesia untuk mengembangkan industri kendaraan listrik dalam negeri. Tapi listrik Indonesia aja yang digarap PLN itu kan masih dari batu bara pemakainya, sama juga bohong dong. Jadi Bayangin, sebenarnya kita banyak ya. duit kita banyak. Banyak, cuman dibakar-bakar aja tuh 500 triliun, seperempat APBN itu dibakar-bakar gitu. Seberapa urgenkah kita beralih ke kendaraan listrik sekarang? Hai, ketemu lagi sama gua, Embong Margianto. Belakangan ini, pemerintah gencar banget mendorong penggunaan kendaraan listrik, baik mobil maupun motor. Presiden bahkan mengeluarkan instruksi presiden atau Inpres yang mendorong para pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional mereka. Untuk masyarakat, pemerintah memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah untuk pembelian motor listrik. Untuk mobil, sampai hari ini setidaknya ada 2 merek mobil listrik yang disebut-sebut bakal dapat subsidi dari pemerintah. Meskipun detail besarannya, subsidinya belum disebutkan oleh pemerintah. Kendaraan listrik memang bukan kebutuhan masa depan, tapi kebutuhan sekarang. Pertanyaannya, seberapa urgenkah kita beralih ke kendaraan listrik sekarang? Inilah Ruang Jernih supaya lo nggak gagal paham. Kasih paham, Bung. Sebelum gua menjawab pertanyaan tadi, mari kita lihat sejumlah pemberitaan yang muncul seputar kendaraan listrik di Indonesia. Berita pertama, wah ini kabar gembira buat kalian karena Menteri Luhut memastikan insentif kendaraan listrik berlaku Maret 2023 ini. Ya, tepuk tangan, kita bakal dapat insentif. Artinya apa sih ketika ada insentif? Artinya pasti kendaraan listrik harganya bisa ditekan. Berita kedua, kredit mobil listrik diprediksi naik. Adira siapkan skema khusus. Jadi Adira itu adalah perusahaan leasing. Gue sangat yakin sih kredit mobil listrik diprediksi naik. Iya, gue sangat yakin karena mobil listrik itu ke depan bakal jadi lifestyle kita. Bakal jadi ya yang kita gunakan sehari-hari. So, memang betul langkah Adira untuk menyiapkan skema khusus. Ada juga berita Indonesia belum bisa tangani insiden kebakaran mobil listrik. Gua nggak khawatir karena gue yakin ke depan pasti tenaga-tenaga Indonesia itu bakal bisa menangani ini. Gue sangat yakin. Ini bukan persoalan menurut gue. Lalu kemudian berita selanjutnya, Indonesia belum punya perusahaan pengolahan limbah baterai kendaraan. Gua juga sangat yakin nanti pada saatnya akan muncul perusahaan itu. Sekarang belum muncul karena kan pasarnya belum ada. Yang mau diolah apa? Karena kan mau motor si baterai listriknya belum banyak gitu, belum banyak orang pakai. Tapi nanti ketika barang-barang itu udah ada, gue sangat yakin ini bakal muncul. Berikutnya, bagaimana ya tanggapan netizen? Mari kita lihat beberapa video mereka. Tanggapan mereka tentang bagaimana kendaraan listrik. Tertarik karena yang pertama ramah lingkungan, kedua pajak kendaraannya murah, bebas ganjil genap. Semakin banyak orang yang berkendaraan ke kantornya. Tapi ini repot juga nih ya. Oke lah pajak kendaraan nggak ada, tapi yang bebas ganjil genap, ya itu sebenarnya insentif juga sih ya, supaya orang berbondong-bondong punya mobil listrik. Tapi ketika nanti mobil listriknya banyak, gue sangat yakin udah nggak bebas ganjil genap lagi. Wah, itu clickbait dong. Enggak, memang sekarang bebas ganjil genap. Oh ya, clickbait dari pemerintah gitu ya. Iyalah, kan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat berbondong-bondong pindah ke kendaraan listrik. Maka dikasih berbagai macam kemudahan. Yang menggunakan mobil listrik berarti kan lebih ramah lingkungan. Detailnya nggak tahu ya, cuman banyak orang-orang yang bilang lebih murah katanya. Jarak tempuhnya jauh lebih. Iya, pernah ada hitung-hitungan bahwa kos operasionalnya sebenarnya lebih murah. Daripada lu beli bensin, lu ngecas itu katanya lebih murah. Panjang, terus
pengisian bahan bakarnya, pengisian listriknya itu juga katanya nggak semahal lo kalau ngisi bensin sih. Ya itu benar sih, nggak semahal lu ketika ngisi bensin gitu ya, ya itu benar. Video kedua, mari kita lihat. Sangat tertarik dong, karena alasannya pertama, secara energi otomatis dia hemat, per kWh-nya itu cuman berapa ribu compare to mesin bensin yang bensin katakanlah ya pada umumnya itu masih tergolong 1 liternya 10.000. Ya benar, Pertamax 10.000. Pertalite 10.000, Pertamax 13-an ya? 13-an ribu, oke. Kalau untuk jangka panjang itu jelas lebih baik ya, karena dari sisi mesinnya sendiri dia kan pakai motor listrik, otomatis part-part yang harus di-maintain ataupun maintenance-nya pun lebih tidak ribet dan tidak memerlukan biaya banyak. Nah ini bener banget nih, jadi part-partnya itu nggak sebanyak mesin bensin, sehingga perawatannya pun juga sebenarnya lebih ringkas daripada kendaraan yang pakai bensin. Itu yang pertama. Yang kedua juga secara environment dia lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Cuman yang perlu di note itu adalah ketika misalkan 15 tahun atau 20 tahun pemakaian itu baterai perlu awas-awasin lah ya. Nah ini dia masalah baterai, sama lah kayak handphone gitu kan, lu pakai sekian tahun lalu baterainya jadi drop. Ya itu nanti jadi hal-hal baru yang menjadi bagian dari bukan resiko, tapi emang bagian dari part of life kita ketika pakai baterai. Ya memang pada saatnya baterainya harus diganti. Sama lah pakai kendaraan bensin kan juga setelah sekian tahun kan ada part-partnya yang harus diganti, inilah itulah. Nah kalau kendaraan listrik udah pasti baterainya harus diganti. Tapi kan baterai itu pasang copot gitu kan, jadi diganti pun nggak soal gitu, nggak sulit. Yang kenapa? Asal baterainya gampang dicari aja. Oh ya pasti, gue yakin ntar pada saatnya itu gampang dicari itu. Itu nggak ada batasan mau tua maupun muda, sama-sama punya ya untuk kedepannya pasti bakal listrik semua sih kalau menurut saya. Nah keyakinan dia kedepannya pasti bakal listrik semua, sama kayak gue juga punya keyakinan ke depan listrik semuanya. Video ketiga. Tertarik banget sih, karena kan dia ramah lingkungan gitu ya. Terus juga dikendarainya juga lebih smooth gitu, nggak ada berisik dari mesin. Kalau misalnya dari keramahan terhadap lingkungan, jelas dia lebih baik ya dibanding mobil konvensional dengan. Ya ini concern yang paling besar adalah keramahan terhadap lingkungan. Ada problem yang serius dengan lingkungan kita, makanya kemudian masyarakat dunia berbondong-bondong pindah ke listrik. Nanti gue ceritain di bagian penjelasan. Tenaga minyak bumi kayak gitu. Cuman kalau dari sisi harga tuh sama kesediaan tempat ngecasnya sampai sekarang kayaknya belum bisa jadi mobil utama lah kayak gitu. Nah ya, belum bisa jadi kendaraan utama karena berbagai macam infrastrukturnya itu belum komplit, tempat ngecasnya, lalu juga hal-hal yang lain terkait infrastruktur yang lain gitu ya. Sehingga ya namanya juga baru mulai, tidak ada barang yang baru mulai lalu langsung sempurna kan. Kita dalam proses membangun. Harusnya lebih hemat, harusnya ya. Tapi kalau sampai sekarang saya nggak pernah secara detail ngelihat hasil pengukurannya sih. Sekarang mari kita bahas. Ini bukan sekedar perkara apakah sebaiknya sekarang kita beli atau enggak. Tidak sesederhana itu guys. Kendaraan listrik ini adalah bagian dari gerakan masyarakat dunia yang sedang berbondong-bondong melakukan transformasi transportasi karena berbagai problem lingkungan hidup yang kini menghantui kita. Gue akan mencoba menjelaskan ini dalam 3 perspektif. Pertama adalah perspektif global. Kedua, perspektif Indonesia. Baru yang ketiga adalah perspektif kita sebagai individu. Oke, yang pertama perspektif global. Setidaknya dalam 50 tahun terakhir, di mulai tahun 70-an, 80-an lah ya, masyarakat dunia itu menyadari bahwa lingkungan hidup kita berubah menjadi lebih buruk. Suhu bumi naik menjadi makin panas dari tahun ke tahun. Suhu bumi yang memanas ini sering disebut sebagai pemanasan global. Nah,
Suhu bumi yang panas menyebabkan berbagai persoalan lingkungan hidup yang ujung-ujungnya berdampak pada kehidupan manusia. Misalnya, meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim seperti badai, banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Pemanasan global juga menyebabkan es di kutub mencair dan mengalir ke laut. Akibatnya, permukaan air laut naik dan menenggelamkan wilayah-wilayah pesisir dunia. Pemanasan global juga memperburuk kualitas udara yang ujung-ujungnya mempengaruhi kesehatan manusia. Satu lagi yang tak kalah penting adalah pemanasan global juga mempengaruhi produktivitas sektor pangan kita seperti pertanian, perkebunan, juga perikanan yang notabene itu adalah sumber makan kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan pemanasan global? Salah satunya adalah sisa-sisa pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Sisa-sisa pembakaran yang dihasilkan oleh kendaraan juga aktivitas industri pabrik-pabrik di seluruh dunia menghasilkan terlalu banyak gas buang yang disebut gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas buang yang dihasilkan oleh aktivitas manusia ini terlalu banyak. Pengap, sumuk, panas, ya kira-kira begitulah situasi bumi kita hari ini. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat dunia kemudian bersepakat untuk beralih ke sumber bahan bakar baru dan terbarukan. Salah satunya adalah kendaraan listrik. Inilah yang menjelaskan kenapa di seluruh dunia sekarang ada banyak banget produk-produk kendaraan listrik. Salah satunya yang paling terkenal adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh Tesla, perusahaan milik Elon Musk. Selanjutnya gue akan masuk ke perspektif kedua. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia? Sebagai warga dunia, tentu saja Indonesia harus berkontribusi pada gerakan transformasi energi baru ini. Kalau dia nggak ikutan, ya bakal dimusuhin dong, ya kan? Lu nggak kompak lu, kita lagi baik-baikan nih soal membangun bumi yang lebih baik, maksud lu nggak ikutan, kira-kira gitulah ya. Tapi selain soal dimusuhin atau nggak dimusuhin, Indonesia sendiri tuh punya ya setidaknya 3 kepentingan terhadap kendaraan listrik. Yang pertama, yang paling penting tentu saja ikut serta dalam upaya dunia menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim akibat pemanasan global. Kedua, yang bolehlah dibilang mendesak adalah soal subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah dan efektivitas peruntukannya. Tahun 2022 kemarin, subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk BBM adalah sekitar 300 triliun. Atau itu adalah angka yang 15% dari APBN Indonesia yang besarnya sekitar 2.000 triliun. Subsidi ini memang harus diberikan supaya harga BBM Indonesia itu tetap seperti sekarang. Karena kenaikan harga BBM itu berdampak domino terhadap harga barang-barang. Kalau BBM mahal, otomatis harga barang-barang bakal mahal. Kalau harga barang-barang mahal, daya beli masyarakat menurun. Oh, ini panjang urusannya, inflasi dan macam-macam lah. So, harga Pertalite yang 10.000 dan Pertamax yang 13 ribuan itu sebenarnya bukan harga pasar, tapi harga yang disubsidi oleh pemerintah. Oke, terus di mana soalnya? Soalnya adalah pada peruntukannya. Siapa yang paling banyak menikmati subsidi BBM yang 300 triliun itu? Orang-orang yang punya mobil, orang-orang yang punya motor. Yang notabene sebenarnya mereka bukan termasuk kelompok masyarakat miskin. Mereka menikmati 15% subsidi APBN ini. Ini yang suka dibilang bahwa subsidi BBM itu nggak tepat sasaran. Kedepan, sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara itu sudah pasti akan semakin langka. Itu artinya barang yang semakin langka seperti hukum pasar, harganya pasti akan semakin mahal. Maka, sungguh nggak bijak jika ke depan kita masih mengandalkan sumber energi ini. Artinya, proyek subsidi akan menjadi semakin besar. So, kita perlu pindah ke sumber energi baru dan terbarukan. Dalam hal ini adalah kendaraan listrik. Kemarin ada yang tanya ke gua, "Bung, tapi listrik Indonesia aja yang digarap PLN itu kan masih dari batu bara pembangkitnya." Sama juga bohong dong. Iya, begini, betul. 62% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batu bara emang. Itulah kenapa pemerintah juga mengalirkan subsidi BBM ke listrik. Dalam hal ini adalah PLN. Besar subsidinya itu sekitar 200 triliun atau 10% dari APBN.
Soal ini, Indonesia itu lagi melakukan transformasi juga untuk mengembangkan sumber-sumber listrik berbasis energi baru dan terbarukan, seperti tenaga surya atau tenaga angin. Kalau kelak Indonesia berhasil melakukan transformasi ini dan listrik tidak perlu subsidi lagi, akan ada 200 triliun lagi yang bisa digeser untuk berbagai program kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan atau pengentasan kemiskinan. Jadi, duit buat BBM 300 triliun dan duit buat listrik 200 triliun, totalnya adalah 500 triliun. 25% APBN kita itu dipakai buat energi. Jadi Bayangin, sebenarnya duit kita banyak ya. duit kita banyak. Banyak, cuman dibakar-bakar aja tuh 500 triliun, seperempat APBN itu dibakar-bakar gitu. Jadi makanya kita perlu beralih ke energi yang lain yang lebih tidak terbatas, surya tadi ya, surya, angin, air, dan segala macamnya. Sehingga duit 500 triliun itu kayaknya akan jauh, bukan kayaknya, pasti akan jauh lebih bermanfaat buat pendidikan kah, buat kesehatan kah, buat pengentasan kemiskinan, stunting, dan macam-macam gitu. Berikutnya yang ketiga, Indonesia juga punya kepentingan dari sisi ekonomi. Indonesia ingin menjadi pemain tingkat global dalam industri kendaraan listrik dunia. Sekarang ini, industri kendaraan listrik nggak cuma dimasuki oleh negara-negara maju. Negara-negara berkembang seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Sri Lanka itu mulai masuk juga mencari celah untuk terlibat secara industri. Kalau Indonesia nggak mulai untuk masuk ke industri ini, maka Indonesia akan ketinggalan dan cuma jadi pasar aja. Oleh karena itu, adalah keharusan bagi Indonesia untuk mengembangkan industri kendaraan listrik dalam negeri. Potensi Indonesia di sini gede banget, guys. Indonesia itu adalah produsen nikel terbesar di dunia. Lu bayangin, produsen nikel terbesar di dunia. Nah, nikel ini adalah salah satu bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Makanya Jokowi berulang kali menegaskan, cita-cita dia adalah Indonesia jadi pusat industri kendaraan listrik dunia. Sekarang gilirannya gue menjawab pertanyaan utama tadi, sekaligus merupakan jawaban dari perspektif individu. Seberapa urgentkah kita beralih ke kendaraan listrik sekarang? Kalau dari perspektif global dan dari perspektif Indonesia, seperti gue jelasin di atas, tentu saja ini menjadi urgen. Sementara kalau dari perspektif individu, urgensinya tentu berbeda. Kendaraan listrik apakah motor atau mobil itu barang baru di pasar. Sebagai barang baru, harganya belum bisa dibilang murah-murah amat. Selain itu, yang paling penting adalah ekosistemnya masih dalam proses pembentukan. Gue sangat yakin beberapa hal ini pasti jadi pertimbangan kalian yang masih belum beralih ke kendaraan listrik. Perawatannya bagaimana? Susah apa enggak? Bengkelnya di mana? Lalu support sistemnya masih belum jelas. Bagaimana kalau baterai habis di tengah jalan? Nggak segampang cari pom bensin kan gitu ya. Lalu kemudian motornya belum keren-keren. Iya sih, motornya belum keren-keren kayak yang bensin gitu ya. Dan kemudian harga mobilnya masih mahal. Semua produk baru tentu aja nggak ada yang langsung sempurna. Untuk menjadi sempurna, dia butuh proses. Begitu juga dengan kendaraan listrik. Tentu dia belum sempurna. Tapi gua sangat yakin dia akan berkembang menjadi sempurna. So, kalau lo memang punya budget dan merasa dengan kendaraan listrik bisa menghemat kos operasional lo, ya tentu saja oke banget untuk bisa punya kendaraan listrik. Dengan begitu, lo sudah berpartisipasi dalam gerakan global mengurangi emisi gas karbon yang jadi ancaman bumi kita dan cita-cita Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM. Tapi, kalau lo merasa sekarang belum waktunya untuk beli karena support sistem infrastruktur dan model-modelnya belum keren, ya nggak apa-apa juga. Gue yakin kendaraan listrik ini akan jadi keniscayaan di masa depan. Dia akan jadi lifestyle kita di masa depan. Persis kayak kendaraan Matic sekarang nih, yang mulai mendominasi gaya berkendara kita. Ke depan gue yakin support system dan lifestyle kita juga pasti akan berubah. Kelak kita nggak akan lagi nyari-nyari pom bensin, tapi nyari colokan dan pom baterai. Nah, gimana? Udah paham belum? Belum. Kalau masih belum paham juga atau lu punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Gua akan jawab di episode selanjutnya. Bye!